Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 4 Ulumul Hadis akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu kedudukan hadis dan ingkarus sunnah. Adapun juga anggotanya terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Dewi Alam Al-Kumairo, Nadira Nurmalasati, Anindi Lulu Maknun, Ismiyani Zahro, Siti Hasanah, Galang Gemilang Ramadan, dan saya sendiri. Yang pertama, ada kedudukan hadis sunnah sebagai sumber hukum Islam. Menurut ulama, kedudukan hadis dilihat sebagai sumber hukum Islam adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua sebagai Al-Qur'an menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Selanjutnya ada fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu ada 4, yaitu yang pertama ada bayan at-takrir, menjelaskan isi Al-Quran. Dalam hal ini, sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat ke-6, yaitu yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua ada bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah menjelaskan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38, yaitu yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. 3. Bayan at-tasyri' atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. 4. Bayan nas atau mengganti ketentuan terdapat nas, yaitu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Ingkar sunnah. Ingkar menurut bahasa artinya menolak atau mengingkari. Berasal dari kata kerja angkara yungkiru, sedangkan sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah meskipun tidak baik. Perlu disampaikan bahwa ingkar sunnah itu secara umum dapat dibagi dua kelompok, yakni ingkar terhadap sebagian sunnah saja dan ingkar terhadap keseluruhan sunnah. Demikian pula bahwa ingkar sunnah yang menyeluruh tersebut juga banyak macamnya sesuai dengan tingkatan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing. Ada ingkar sunnah yang menyampaikan argumentasinya dengan santun dan tampak intelek, tetapi ada juga ingkar sunnah yang tampak tidak mengetahui syariat Islam secara baik, sehingga dalam menyampaikan argumentasi tampak tidak memakai akhlak dan tidak intelek sama sekali. Sedangkan golongan yang ingkar terhadap keseluruhan sunnah munculnya lebih belakangan.
Pada umumnya, mereka memang tidak menjadikan sunnah sebagai salah satu pedoman utama di samping Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran sudah cukup untuk memberikan berbagai penjelasan yang diperlukan umat manusia di dunia ini. Biasanya mereka mendasarkan diri kepada beberapa ayat yang mereka pahami sebagai syariat bahwa Al-Quran itu memang sudah komplit, sehingga tidak memerlukan lagi tambahan seperti as-sunnah ataupun lainnya. Sejarah kemunculan Ingkarus Sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kelompok Ingkar al-Sunnah muncul di penghujung abad kedua atau abad ketiga Hijriah, titik pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, 750 sampai 932 Masehi. Pada masa ini, kelompok yang ingkar sunnah muncul sebagai kelompok tertentu dan melengkapi diri dengan berbagai argumen untuk mendukung fahamnya, untuk menolak ekstensi dan otoritas sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan, atau hujjah. Menurut Mustafa Azami, paham ingkar sunnah sudah lebih dahulu muncul pada masa sahabat. Ia membuktikan dengan adanya dialog antara sahabat Imran bin Husain dengan seseorang yang meminta diajarkan saja. Yang selanjutnya, gerakan ingkar sunnah klasik dan modern. Yang pertama, ingkar sunnah pada masa periode klasik. Kelompok ingkar sunnah klasik menggunakan argumen, baik dalil nakli maupun akli, untuk menguatkan pendapat mereka. Tanda munculnya ingkar sunnah sudah ada pada masa sahabat, yaitu ketika Imran bin Husain wafat 52 Hijriah sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa memenjarakan ibadah dengan segala syarat-syarat, kecuali dengan petunjuk Rasulullah. Mendengar pernyataan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih. 2. Ingkar sunnah pada periode modern. Tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern bermunculan pada akhir abad ke-19 dan ke-20. Tokoh yang terkenal adalah Taufik Sidki dari Mesir dan Ghulam Ahmad Parvez dari India. Kelompok ini beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran. Dan jika Rasul berani membuat hadis selain dari ayat-ayat Al-Quran, akan dicabut oleh Allah urat lehernya sampai putus dan ditarik jambulnya. Jambul pendusta dan yang durhaka. Bagi mereka, Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad hanya bertugas menyampaikan. Di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai rujukan adalah surat An-Nisa ayat 87. Selanjutnya, pemikiran gerakan Inkarus Sunnah. Orang yang menganut paham Inkar al-Sunnah menganggap bahwa hadis merupakan kebohongan semata yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quranlah menjadi satu-satunya ajaran Islam yang harus dipegang oleh umat Islam sebagai pedoman hidupnya. Inkar al-Sunnah ini kebanyakan terjadi di kalangan akademisi, karena mungkin mereka mempunyai pemikiran yang bebas. Dengan demikian, perlu diwaspadai pemikiran-pemikiran yang di kalangan akademisi yang notabene mereka mempunyai kebebasan dalam berpikir. Meskipun bisa dikatakan bahwa inkar al-Sunnah yang terjadi di kalangan akademisi itu bukan sesuatu yang fatal, akan tetapi hal itu bisa jadi dasar ketika terjun ke masyarakat nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.